Laporkan. Siap. Bawaan baru akan segera dimulai. Siap, laksanakan. Laksanakan. Ya. Keren banget. Keren banget, Bos. Tapi gua aja yang gitu doang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue yang ngucapin tuh, men. Shalom. Shalom. Salam kebajikan, Om Swastiastu. Swastiastu. Dan semua agama di Indonesia. Amin. Termasuk dia dong. 17 Agustus tahun 45. Gua kayak anak baru ya. Hidup di bawah anjing. Indonesia umur 76, Bro, tahun ini. Merdeka. Selamat hari kemerdekaan. Edisi bakwan baru menyambut 17 Agustusan. Kemerdekaan Indonesia. Ke 76. serius lu? 76, Bro. 45. Yoi. 1945, 76 ya benar, 76. 76. Tapi 17 sekarang sama kayak tahun kemarin lagi. Kenapa tuh? Oh. Di rumah dan di rumah tidak bisa tarik tambang. Upacara virtual. Bisakah lomba 17-an virtual? Tidak. Tapi sekarang bisa kan? Bisa, Bro. Pakai Bisa, cewek. tapi gue kepikiran pengen lomba ini loh yang kata ngambil duit. Di mana? Soalnya kalau di kompleks gue lombanya Mobile Legends jadi ya. Kalau gue pengen itu ngambil duit, pos digigitin. Tapi menurut lu Indonesia udah merdeka belum sih? Belum. Indonesia belum merdeka. Indonesia Masih susah dengan oknum-oknum. dikit-dikit pangkas. Dikit-dikit korupsi. Korupsi cobaan pertama. Lu ngomongin siapa sih? Ngomongin Emang kelihatan sih dari badan lu. Tapi kita kemerdekaan ini mau bahas apa nih, Pak? Kita mau bahas tentang ini kali ya, tentang kemerdekaan itu sendiri. Mungkin lu pada udah siap beritanya belum? Siap, Bro. Gue udah siap, Bro. Pasti lu anjir encem beritanya. Wow, fresh. Mind blowing. Thank you, Sam. Thank you banget. emang berita apaan yang gue? Gua dulu. Lu dulu aja. Lu dulu kan urutan dari dia. Ya, gua dulu dong. Gua karena mau bahas tentang tahun ini yang sekarang terjadi, Apa tuh? bahwa pemerintah minta masyarakat rayakan HUT 76 RI secara virtual. Wah, yang tadi gue sebutin. Iya, makanya. Di mana itu, kan? Kok Ya, virtual kalau sekedar pacaran mah bisa, cuman lomba itu yang susah. Iya. Gimana cara lu tarik tambang virtual? Iya, nggak bisa. Ada asik sendiri dulu. Asik. Tarik. Tapi memang sih kalau dari ini ya, kalau dari Menteri Komunikasi dan Informatikanya, Johnny G. Plate. Pak Joni ya Pak Joni. Keren banget namanya ya. Saya baru tahu Johnny G. Plate. Oh, Pak Joni ya. Mengatakan hari kemerdekaan 17 Agustus ini dirayakan secara digital mengingat situasi yang masih berada di pandemi. Pemerintah juga sebenarnya menyediakan untuk web untuk merayakan kemerdekaan. Oh, upacaranya apa? Upacaranya. Ini senasional, kan? Skala nasional nih? Skala nasional dong. Anjir, kita kayak buzzer pemerintah ya. Itu nggak crash servernya itu orang upacara. Enggak lah, pemerintah mah pasti sudah merencanakan dengan baik. Ah, Iya, benar-benar. kita- Gue lupa loh, gue pro pemerintah loh, gue lupa besar-besarnya. Namanya Rumah Digital Indonesia. Nama websitenya. Nama websitenya Digital rumahdigitalindonesia.id. Jadi kita nanti bisa upacara bareng. Tapi yang gue cek dari sini nggak tahu tuh mulainya tuh ngikutin WIB atau WIT. Oh, jadi jamnya belum tahu ya? Nah, biasanya Pasti WIB sih. WIB karena WIB dong. WIB karena kan secara Jakarta WIB. Iya. Pasti ngikutinnya WIB. Gue takutnya kalau upacara virtual gitu berarti kita kalau hormat gitu pakai emoji dong. Iya kan? Iya benar. Ntar gue mau gini ah. Pakai emoji gini. Balik terus gerak.
15 menit kemudian ada suara mangkok rumah-rumah. Tong tong tong. Kan cuma emoji. Benar. Tapi kan hormat enggak boleh dibecandain. Oh iya Nggak benar. boleh. Harus hormat Harus beneran. benar hormat dong, harus khusyuk. Khusyuk. Bagi memperingati bertambah umurnya negara ini. Tapi dulu gua upacara pas SD pernah gua upacara Agustusan merinding, Bro. Pertama kali. Karena Enggak tahu dengerin kayak pernah gak sih lu upacara 17 Agustusan terus denger lagu Indonesia Raya tuh terus kayak Oh, tapi gue dengerin lagu Indonesia yang merinding tuh di mana? Stadion. wow, bola. Oh, itu baru merinding. Ngapain merinding kan kalah. Iya, bukan masalah kalahnya, euforianya. Euforianya. Kalah menang enggak apa-apa. Yang penting ngotot aja ya. Yang penting ngotot dulu. Jangan. Itu terbukti di sosial media kan. Bener salah mah yang penting motor. Menang kalah yang penting pagar digoyang-goyang. Mungkin kadang-kadang makanya berpikir mungkin Soeharto ada benernya. Iya kan membangun kan. Pak Harto tuh membangun banget sih. Membangun banget kan. Cuma ngeri banget itu kayak Voldemort, Bro. Oh, iya, bener, itu bener. kayak you know who buat gue itu tabu sekali. Iya benar. Sorry. Kalau kali ini gue mau kasih tahu tentang fakta menarik di balik proklamasi Menarik kemerdekaan. banget ini. Lu ada tahu gak sih kejadian proklamasi itu yang unik tuh apa sih, lu ada yang tahu? nggak Ya, yang kejadian gua tahu kalau salah koreksi ya. Kalau yang gua tahu Pak Soekarno sama Bung Hatta tuh diculik ke Rengas Dengklok. Oh, pengasingan, diasingkan, itu benar. Itu kayak agak umum. Tahu gua. Tapi memang faktanya apa Nggak ya? unik ya? Faktanya unik, Bro, kali ini. Ini berita dari Hard Rock FM. Jia. Oh iya, susul. Nggak boleh nih, nggak boleh Proklamasi. ketahuan ini proklamasi, nggak boleh Iya, ketahuan benar. nih. Siap, tegap. Udah. Dibilang tegap malah jadi gedung. Fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan nih. Yang pertama nih, gue kasih tahu nih. Soekarno pipis di pesawat. Waduh, Pak Soekarno pipis di pesawat. pipis di pesawat. Padahal pesawat Ya kan ada toiletnya. Iya, kenapa nih kita bahas coba. Jadi itu dari perjalanan pulang dari Dalat Cipanasnya Saigon. Ini Tuhan Yesus ngomong. Jadi dibilang sini Dalat itu dalam kurung Cipanasnya Saigon. Cipanasnya Saigon tuh daerah mana? Nggak tahu. Saigon kalau punya Cipanas ya Dalat ini. Ngomong aja Vietnam. Oh, jadi Pak Soekarno habis dari Vietnam itu ngecek perang. Dari 13, pokoknya 13 Agustus itu Soekarno, Bung Hatta, Dr. Rajiman Wedyo Diningrat dan Dr. Soeharto itu numpang pesawat fighter bomber waktu itu. Iya, nggak tahu kenapa. Jadi saat itu Presiden pertama Indonesia ini pengen buat pipis gitu, cuma ternyata di pesawat itu nggak ada toilet. Iya benar kan. Pesawat bomber. Pesawat Iya. fighter bomber karena kan Iya, dikarenakan. padahal kan kita nggak ada yang tahu kan fighter bomber itu yang mana. Pokoknya kayaknya sih nggak ada toiletnya. Iya, benar. Biasanya yang ngejatuhin bom itu kan, tau nggak lo? Yang kayak bom-bom banyak, serius ini kayak di film-film yang kapalnya gede. Tapi nggak tahu ya fighter bomber, setahu gue kan yang pesawat tempur ya. Pesawat tempur kan gimana sih? Setelahnya kecil kan gitu, nggak tahu. Gimana kalau kita sebelum apa ya? Ya udah. Ngomongnya kelar. Jadi tuh karena dia nggak ada toilet, akhirnya Soekarno tuh pipis, katanya sih di lubang-lubang kecil bekas tembakan di dinding pesawat. Gimana tuh? Agak dark juga sih. Ya lubang tuh. Nah, tapi kan artinya keluarnya kemana? Keluar nggak tahu, pokoknya di sini dia dibilang Enggak, itu. tapi kalau misalkan lu ngencing air nih jatuh dari tekanan, maksudnya dari ketinggian itu jadi batu sih. Oh siap, anak Siap. fisika nih. Gue sih nggak mikirnya situ. Berarti kencingnya Pak Soekarno kena tentara Vietnam. Wah, apa nih? Wah, uangnya jamu. Yang kedua, ini ada 10 fakta nih, lumayan banyak nih kali Lumayan, ya. nggak apa-apa. Lucu nih. Tapi berhubungan sama proklamasi ya? Proklamasi. Yang kedua nih, Berarti itu sebelum 17-an ya? 13 Agustus 45 katanya. Wah, 4 hari. 4 hari sebelum. Wah, ini bukannya tanggal- dicolek ke Rengas Dengklok. Itu ke Rengas Tanggal Dengklok 14. Sariha ya? Tanggal 14. Tanggal 14 ya? Oh, tanggal 14 ya? tanggal 14 ya? Berarti udah ke Bentar kan lu berdua anak IPS kan? Iya. Cuman, ente anak IPA kan?
Ngerti. Dua, Soekarno sakit sebelum pembacaan proklamasi itu kemerdekaan. itu Tahu ya, ini kayak umum ya. ini tahu ya. Masih umum itu. Wah, Jadi Soekarno itu sakit. Sakit apa sih? Tapi kalau boleh tahu, Sam? Dia kena gejala malaria tertiana pas 17 Agustus, 2 jam sebelum pembacaan banget gitu. Wih. Oh berarti beliau Jam 8. pas baca proklamasi pun sakit ya mungkin ya? Sakit, Bro. Oke lah. Tapi lalu jam 9 pagi itu Bung Karno terbangun katanya, Bro. Langsung kayaknya langsung sembuh. Saking kayak semangatnya mungkin kayak Iya, gua benar. harus memerdekakan negeri ini gitu. Jadi tuh habis sakit jam 10-nya langsung 2 jam setelah itu langsung proklamasi, Bro. Wah, coba anak zaman sekarang nggak? Aduh, Skip deh katanya. Pak, saya minta cuti dulu, batuk. Ya, batuk bangsat, Batuknya apa dulu, Bro? Oh, iya, Tapi kan benar, kalau batuk benar, sekarang benar. ngeri. Oh, iya, Kalau benar, batuk benar. nggak bisa ngerasain asin manis. Oh, iya benar. Itu Daripada layak lagi diberikan Diberikan cuti. kerja bacotnya nyemprotin virus bahaya. Iya benar. Ini di rumah saja. Karena ada kan teman kita yang pernah positif jadi ya udah. Positif. Alumni. Anjir, alumni COVID. Alumni COVID. Sudah merdeka dari COVID-19. Merdeka dari Indonesia. Belum tentu. Ntar kena lagi bisa juga. Yang ketiga nih, bendera dari spray. Nih gue bacain ya. Ada spray. Bendera pusaka Sang Merah Putih adalah bendera resmi pertama bagi RI. Lu tau yang jahit siapa nggak? Ibu Fatmawati. Perlu lupa aja. Tetapi dari apakah bendera sakral terbuat? Warna putihnya dari kain spray tempat tidur dan warna merahnya dari kain tukang soto. Hah? Serius? Kain tukang Terus soto. dia ngomong, harusnya tukang soto itu masuk dalam catatan sejarah proklamasi ya. Oh karena membantu. Membantu iya. tukang soto, Bro. Spray merahnya dari tukang Tapi soto. memang waktu zaman dulu udah ada tukang soto ya? Ada lah. Udah kan bro. soto kan makanan tradisional makanan daerah jatuhnya. 4. Upacara proklamasi kemerdekaan dibuat sangat sederhana katanya. Itu kayaknya bukan fakta, itu opini kayaknya ya. Tapi coba kita lihat dulu. Oh iya benar. Mungkin kita bakal diubah pikirannya. Zaman sekarang pelaksanaan upacara bendera bermacam-macam, mulai dari pemimpin upacara sampai pembaca naskah Pancasila, UUD dan lain-lain. Bro, kalau upacara sekarang kan kayaknya banyak peran ya, maksudnya banyak ininya ya. Banyak banget petugasnya ya. Tapi ternyata dulu tuh sangat sederhana, Bro, tanpa protokol, tanpa ada paduan suara, nggak Protokol. ada konduktor dan sebagainya. Tapi dulu protokol kesehatan udah ada belum? Belum ada SARS, belum ada COVID, Belum ada. Tiang bendera pun dibuat dari batang bambu secara kasar. Pakai bambu ya? Tahu nih. Setelah Ya, ditanam. makanya sekarang kan banyak orang pakai bambu juga mungkin. Oh, jadi karena menghormati Karena, ya. OG, proklamasi OG. OG, original. Cuma ditanam hanya beberapa menit menjelang upacara. Wah. Bahkan konon katanya katrol tiang bendera dibuat dari gelas bekas sahur Muhammad Hatta. Apanya? Katrol. Oh, katrol tuh yang buat naikin bendera ya? Gimana Iya. itu? Iya, pakai gelas sahur. Orang zaman dulu mah nggak punya topet. Iya, anjir. berarti- Kalau bisa mah gimana caranya bikin dah anjing. Iya. Kalau lu ada topet tinggal Ngerinya ibu kota. Bung! Asik, ibu. Bung, nggak ada katrol gitu. Shopee COD. Shopee COD. Iya, Bro. Ya lagi juga kalau udah ada apa topet, Shopee, Bu Fatmawati nggak usah repot-repot jahit lagi. Iya, tinggal beli aja. Tinggal beli aja jahit. DIY dulu DIY. Berarti dulu DIY banget, Bro. Gila ya. Berita 5. Naskah asli proklamasi ditemukan di tempat sampah, Bro. Oh iya itu tuh, tahu gua. Tahu ya? Kayak gue pernah dengar juga sih nih. Oke. Jadi dibilang di sini tuh. Itu ntar lu, itu after ngebacain si proklamasinya apa? Setelah, Bro, katanya, Bro. Ya Iya ampun, setelah dibaca Setelah mungkin dibaca, Bro. dibuang. lupa taruhnya lupa mungkin. Jadi bungkus gorengan gue ngerinya abis itu. Nah, itu. Kayak kertas UN. Kayak kertas UN, terus apa tuh kemarin yang temuin lagi kertas. Kertas positif COVID. Jadi
Jadi dibilang naskah asli teks proklamasinya itu nggak pernah dimiliki dan disimpan oleh pemerintah katanya. Lalu itu sesuatu hal yang sakral menurut gue, sakral. Iya, makanya gue penting bilang gitu. ini unik juga nih. Seenggaknya kalau zaman sekarang mungkin dilaminating gitu ya. Kalau zaman sekarang gitu. Makanya. Harusnya atau nggak taruh museum. Dan ternyata dibilang naskah historis tersebut justru disimpan dengan baik oleh wartawan BM Diyah. Dia menemukan draft proklamasi itu di keranjang sampah di rumah Laksamana Maeda. Oh, iya. Maidan juga yang orang Jepang ya? Iya, orang Yang ngasih pinjam rumahnya ya? Iya betul, buat meeting. Buat meeting. Iya. Dan setelah itu yang sudah disalin dan diketik oleh Sayuti mulai. Oke. Oh berarti yang dibuang tuh kertas raunya ya? Iya, tulisan-tulisan pilot. Pilot rau. Dan pada 29 Mei 92 dia menyerahkan draft tersebut kepada Presiden Soeharto setelah menyimpannya selama 46 tahun, 9 bulan, dan 19 hari. Berjasa banget tuh dia, secara nggak langsung ya. Dia ngasih ya, gue jadi dia gue simpen. Ya, minta tebusan. Tapi lucu ya, masa lucu ya langsung dibuang gitu ya habis proklamasi. Mungkin karena udah kelar diketik kali. Oh iya sih, Kan cuma diketik sama Sayuti Malika. kan itu historical banget. Oh, iya. Harusnya Asli. dibakar atau itu tulisan tangan dong, draft. Grafi ya. Dulu belum ada. Oh Tinder. ketik ya, ketik apa tulis ya? Tulis, pertama kan ditulis Oh tulis ada gambarnya bro, Tulis. tulis. Tapi untung udah disimpan sekarang. Iya, benar. Iya, Disimpan. cuman itu menurut gua agak ceroboh aja sih. Selama hampir setengah Abad. lu. Berita 6. Negatif film foto kemerdekaan disimpan di bawah pohon berkat kebohongan. Wah, konspirasi nih. Konspirasi nih. Jadi dibilang di sini peristiwa sakral proklamasi dapat didokumentasikan dan disaksikan oleh kita hingga kini. Saat tentara Jepang yang merampas negatif foto yang mengabadikan peristiwa penting tersebut, seorang bernama Franz Mundur. Oh, Mundur. Fotografer yang merekam detik-detik proklamasi berbohong kepada mereka. Kalau diselamatin ya. kalau role itu nggak ada bilang gitu. Iya, dibilang tuh dia nggak punya negatif itu dan sudah diserahkan kepada Barisan Pelopor, sebuah gerakan perjuangan. Padahal belum. Oh, ya respect. Respect. Mendengar jawaban itu, Jepang pun marah besar. Padahal negatif film itu ditanam di bawah sebuah pohon di halaman kantor harian Asia Raya. Maksud Asia Raya? Jadul banget bro. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada sih raya sekarang. Apa ganti nama sekarang? Nggak tahu gua. Dan setelah Jepang pergi, negatif itu diafdruk dan dipublikasi secara luas hingga bisa dinikmati sampai sekarang. Oh, lucu juga ya. Gimana ya kok nggak kebayang kalau beliau ada. jujur gitu. Iya. Wah, Kalau dia diancam ngaku itu kan salah satu peristiwa yang kalau itu bisa ngubah segalanya bro. orang Indonesia nggak tahu kalau udah merdeka ya. Iya makanya si foto keren Isi banget. fotonya kan. Iya. Bohong. Respect. Kemerdekaan. Taruhan- Ada harga yang harus dibayar bro. emang. Jatuhnya taruhannya nyawa itu. Iyalah Jepang bro kalau dia bohong tau nah ini ada. Nah ini ada. Atau enggak? Bikin gua lagi. Bikin gua. Kalau PUBG pakai panci bro. Langsung meninggal. Tadi padahal kita udah ngomong et-etan, ternyata salah kita ya. Salah kita. Maksud emang kita rakyat Indonesia tuh anjing. Belum selesai anjing. Berarti emang kita sebenarnya itu potret bangsa Indonesia sekarang mungkin kurang paham sejarah kan. Sebenarnya benar. kita harus Ah iya, Salah, benar ya. setuju juga. Harus paham sejarah dan paham banget sejarah bro. setidaknya lu apa Pancasila deh. Lu apa nggak Pancasila? Apa bro? Apa, Lu bro? ngetes gue merem. Coba lu. 1, Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Indonesia. Kemanusiaan yang adil beradab. Kemanusiaan yang adil beradab. Nah, 3. Persatuan Indonesia. 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi Sudah wafat, bro. 5. Sila Ya, taruh tadi apa? Sila 5 apa kan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Belum habis. Sudah wafat, sila telah wafat, sila kelima. Lu ngomentarin ini pemerintah Indonesia. Enggak, maksudnya kan yang kita lihat begitu. Tuh. Belum merata, bro. Merata. Tapi ya, gua apa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Iya, Apa, bro? harusnya kan adil gitu semuanya. Adil, bro. Harusnya. Adil. Nggak tajam ke bawah, tumpul di atas. Nggak kayak gitu. Kan kalau lihat kan sekarang segitiga banget. Tapi jadinya kebalik. Tapi bener nih, bener-bener nih. 76 tahun ini progresnya gimana tuh? Progresnya ada. Makin menurunkah? Makin mundurkah? Menurun sih enggak, Sam. Mundur iya.
Oh jadi mundur lagi kita. Jadi mundur lagi gitu. Iya sih. Kalau gua mikirnya ya mungkin karena kita membandingin sama negara lain yang udah merdeka duluan, misalnya Amerika. Ya Amerika udah 300 tahun, Pan. Iya, makanya maksud gua sebenarnya kalau menurut gue 76 tahun ya kita in the right track sih kalau menurut gua. Masih termasuk muda nggak sih? Masih termasuk muda. Jangan dibandingin sama manusia ya. Iya. Untuk sebuah negara masih Sebuah negara kayaknya 76 masih muda sih. Yang penting itu aja kali ya. Yang penting kan kalau misalnya orang sering ngomong gimana caranya kita membela negara zaman sekarang. Iya benar. Yang penting mas sekarang lu terbaik di industri lu masing-masing aja. Iya benar. Misalnya contohnya Rich Brian gitu. Oh di musik, Musik. mengharumkan nama bangsa. Betul. Kan banyak kan contoh-contoh seperti itu. Bantu dong. Bener bener. Harapan lu deh untuk 76 tahun bangsa Indonesia sekarang. Harapan gue apa ya? Semoga Indonesia Ya ditembak Jepang lagi lu. bingung gue aja harapan. Kira dia menginginkan cipta baru. Habis kalau dibilang harapan kayaknya apa ya? Kayaknya kalau menurut gua Indonesia di jalur yang tepat aja. Dulu masalah kita agama, sekarang udah mulai overcome, udah mulai oh ya udah mulai toleransi. Sekarang kita lagi permasalahannya mungkin sensitif. Nanti juga Iya benar. toleransi sendiri. Jadi pelan-pelan aja, kita nikmatin aja zamannya kalau menurut gua. Bagusnya. Kalau harapan gua semoga nih anak-anak muda lebih tahu apa yang terjadi sama Indonesia. Oh ya. Kadang orang history dan saat ini juga gitu. Kadang anak-anak sekarang tuh buta politik, bro. Buta politik, buta sejarah gitu. Taunya Enggak buta sejarah juga nggak sih. buta sejarah, cuma maksudnya nutup mata gitu, bro. Nutup Maksudnya sekedar mata. politik ini. Cuman sebenarnya kita harus tahu, bro. Iya menutup mata. Boleh buta politik, buta segala macam, harus tahu lah. Jangan TikTokan doang. Jangan sejarah waktu 17-an doang. Boleh TikTokan asal bikin yang konten yang mengedukasi dong. Konten mengedukasi. Makanya bro, itu sih harapan gua. Iya, Jadi bro. semoga anak-anak muda sekarang, apalagi kan ini anak muda ini kan penerus kita selanjutnya kan. Dah. Kan kita Maksud gua Iya. di bawah kita. Oh, iya, di bawah kita, iya. Kita juga harus maksudnya jangan Iya, sampai benar. ke bawah. Itu sih. Kalau Harapan gua keadilan untuk semua warga negara. Wow. Ya sih. rata ya. Merata, jangan. Garis. Ya tadi lu bilang jangan tutup mata, tutup kuping. Apalagi tutup mata soal bansos. Menutup mata untuk rakyat sekitar. Jangan dari Sabang sampai Ambon doang, Papuanya Juga. Papua. Kayak. Ya, mungkin- jangan dari Jakarta Timur sampai Jakarta Selatan doang. Iya dong, benar. Ya benar. Bener. Benar. Harus adil lah, merata lah gitu. Harus bangga jadi orang Indo, bro. Lu bangga gak jadi orang Indo? Nah, gue pengen nanya, lu bangga gak jadi orang Indo? Bangga sih, asal dan marah-marah aja di internet. Wah, itu. Netizen. Iya, lu semangat berkorban. Semuanya orang dimaki-maki aja. Sebuah cara yang salah aja. Tapi, nih gue nanya lagi. Pertanyaan terakhir. Lu udah merdeka belum sih dari diri sendiri? Secara apa? Secara apapun itu lah. Secara utuh ya, lu udah Karena merasa menurut gua walaupun Indonesia udah merdeka, tetap ada kemerdekaan individual, bro. Kemerdekaan secara personal gitu. Apa lu sudah merasa lu merdeka dari apapun itu? Apa lu masih OTW? OTW sih gua. OTW ya, gue juga masih OTW sih. OTW. Gua belum bisa bilang diri gua merdeka. Gue juga belum sih. Tapi gue optimis. Kita harus optimis, bro. Harus punya semangat 45. merdeka atau mati. Merdeka lah. Merdeka. Takut mati. Sekali lagi selamat ulang tahun Indonesia yang ke-76 tahun. Dan semangat terus. Miliki semangat yang berkobar-kobar. Wah.